Nomor 2-nya adalah Anies Mohaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9 gitu kan? Sampai mati oposisi, sampai mati siapapun presidennya. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, lagi viral ya di TikTok ada video Qodari yang dulu waktu bulan Januari, tepatnya tanggal 5 ya, di sini di videonya ya tertulis tanggal 5 Januari, beliau sudah mengatakan bahwasanya survei dari Pak Prabowo, Pak Anies dan juga Ganjar Mahfud terlihat dan benar apa yang dikatakan oleh Qodari ini ternyata saat ini benar adanya, di mana survei dari Pak Prabowo 58%, 57%, dari Pak Anies sekitar 27%, dan Ganjar sendiri sekitar 16-17%. Kok bisa secocok itu ya? Apakah ini sudah disetting atau gimana gitu? Tentu video ini membuat asumsi kepada masyarakat untuk berpikir seperti itu ya. Apakah persenan ini memang sudah ditetapkan, sudah dibuat dari sebelum pemilihan atau gimana? Padahal Bung Qodari sendiri mengatakan ini tanggal 5 Januari ya. Ya memang beliau memang pakar survei dan beliau pun yang mencetuskan Prabowo Gibran satu putaran. Tapi kok bisa secocok ini gitu loh. Nah, nanti ada komentar dari para netizen ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya. Ya, memang jadi prank ya. Ya, tapi ini kan prank yang enak ya. Prank yang menyenangkan. Nomor 2-nya adalah Anies Mohaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9 gitu kan, kita tuh 16,9. Ya teman-teman semua, ini jadi rapat internal bocor 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui angkanya. Kok bisa ya? Di sini tertulis begitu ya. Beredar potongan video di mana M. Qodari dari lembaga survei Indobarometer yang juga tim ses Prabowo ungkap hasil pemilu dalam rapat kolaborasi relawan Prabowo Gibran. Tapi kok angkanya itu loh bisa cocok banget ya, meleset pun dikit gitu. Ini luar biasa sih ini ya. Oke teman-teman semua, coba bagaimana menurut para netizen, kita lihat videonya. Ya, memang jadi prank ya. Ya, tapi ini kan prank yang enak ya. Prank yang menyenangkan. Ganda sturi. Itu tanggal 5 Januari lu udah tahu duluan hasil pemilu. Hebat lo. Pantesan lo koar-koar di televisi lo. Woi, bangke yang lo tutup-tutupin ya. Pasti kecium, ya enggak? Baru tahu gua. Pantesan paling ini banget dia. Gua nggak nyangka. Itu tanggal 5 Januari udah tahu hasil pemilu. Hebat. Hah? Kecium juga ya, bau busuk. Hei. Allah nggak tidur, oke? Bismillah. Ya teman-teman semua, kalau menurut kalian pribadi gimana teman-teman semua? Apakah ini wajar atau tidak ya? Karena ini tanggal 5 Januari ya. Ya memang dari bulan Januari survei itu memang sudah terbentuk. Tapi itu kan baru survei gitu ya, belum hasil dari pemilihan. Dan beliau mengatakan tadi kan kalau Pak Anies sekitar 27%, Pak Ganjar sekitar 16, sekian persen tadi itu. Dan itu cocok banget sama survei yang berada di TV-TV, yang tampil di TV-TV itu. Mantap kali ya Bung Qodari ini. Oke teman-teman semua, ini sudah banyak banget ya para netizen, para pemilih 01, pemilih Amin ya, yang sepertinya agak lemes nih. Nah ini ada video nih dari Pak Anies Baswedan, coba kita lihat dulu ya videonya. Ya buat semuanya, perjuangan masih jalan terus. Kita tuntaskan agenda perubahan, dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana ada terpaan opini. Kita jangan terbawa,
kita fokus. Hari ini tim hukum sudah bekerja mengumpulkan semua fakta dan relawan-relawan mensuplai fakta-fakta itu. Saksi partai mengumpulkan data-data. Kita dukung kerja mereka dan kita semua sampaikan pesan. Kita ingin pemilu yang jujur, pilpres yang jujur supaya hasilnya kredibel. Jadi buat semuanya, kita masih jalan sama-sama terus. Insya Allah perubahan akan sampai pada ujung yang kita sukai. Amin, semoga itu terwujud ya Abah. Tentunya ini semua menjadi doa untuk kita semua yang memilih Pak Anies Baswedan ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Pokoknya sekarang nih Pilpres sudah selesai, gue pengen ngingatin kita harus kembali lagi ke dunia nyata melakukan pekerjaan kita sebagaimana seharusnya. KPU biadab, KPU biadab, jangan pengecut kamu KPU, KPU biadab. Kalah mah kalah aja, udahlah akuin aja kekalahannya. Ih, masa tuh mah kenapa nggak mau ngakuin kesalahan, maksa maksa. Atau ada juga yang bilang, ih haus banget kekuasaan, maksain banget curang. Kalau misalkan 02 yang menang bilangnya curang, kalau 01 yang menang alhamdulillah. Ih, bentar. Emangnya tuh yang udah resmi menang tuh siapa? Emang udah resmi menang? Kenapa kalian boleh deklarasi kemenangan sementara kita nggak boleh memperjuangkan kecurangan? Lagian ya, emang tuh siapa sih kekeh pengen menang? Kita tuh pengen punya keinginan untuk menang, tapi motivasi kita itu bukan menghalalkan semua cara sampai semua aparat digerakkan, bukan juga menyalahi undang-undang. Kita maunya menang tapi dengan beradab dan beretika. Dan yang lagi kita perjuangin itu lagi amanah kita itu bukan menangkan, harus menang, harus ini melakukan segala cara, bukan. Amanah kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya udah nih kemarin pas kampanye, ya kan? Oh iya, ajak kebaikan udah. Nah sekarang kemungkarannya muncul, kecurangannya. Nah perintahnya dari Allah itu suruh nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, caranya dengan apa? Sami'na wa ata'na mastata'tum. Dengarkan, kerjakan semampunya. Jadi kita itu ya hanya mendengarkan guru-guru kita. Oh ya, kita tetap berjuang ya, tetap semangat, oke. Kita mendengarkan, kita kerjakan. Awalnya suruh apa? Oke, suruh kawal, suruh rakyat. Oke, kita kerjakan. Masa waktu semampunya. Gimana caranya? Apa yang kita punya, kita kerjakan. Kita masuk dalam barisan perjuangan. Udah, sampai situ doang. Ini tuh gak ada amanah sama sekali. Oh, gimana caranya? Harus menang, harus begitu. Nggak pernah kita tuh dituntut juga untuk kayak gitu. Karena tujuan kita tuh memang satu. Amanah itu bukan. Sami'na wa ata'na mastata'tum. Gimana perkara nanti hasilnya itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah, karena Allah itu melihat prosesnya. Ya itu denger tuh, kalau mama udah ngomong susah pokoknya berhentinya. Yang penting dengerin baik-baik ya. Tapi bener nih apa yang dikatakan oleh si emak ini ya. Prosesnya prosesnya. Ya memang semuanya butuh kemenangan, tapi kemenangan itu bukan satu-satunya teman-teman semua, tapi prosesnya yang paling penting. Karena dari situ kita bisa tahu ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke video di mana masih banyaknya masyarakat yang kebingungan tentang beras teman-teman. Di mana beras mahal dan langka pula, makanya antrian semakin panjang. Lalu apakah seperti ini sudah merdeka? Kemarin sebelum pemilihan banyak tuh beras dibagi-bagiin, tapi setelah pemilihan justru beras susah dan mahal. Lalu bagaimana? Coba kita lihat videonya. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat. Ya Allah. Buat para pejabat, bantulah warga semaksimal mungkin. Ini beli beras antri begini. Misalkan kalau Bapak ada yang ngerti, minimal di kelurahan, jangan di kecamatan kayak gini. Kita beli. Manusiakanlah manusia ini. Minimal di kelurahan masing-masing biar enggak ada yang pingsan. Ini lansia banyak yang pingsan. Kita beli bukan minta. Apa urusannya paslon 02 dengan kenaikan harga pangan yang notabene-nya masih calon? Hei kakak, abang, nenek yang masih dungu, cobalah buka otaknya sedikit lah, biar pinter sedikit lah, jangan nggak bodoh-bodoh amat. Memang paslon 02 itu masih calon,
masih calon. Dan yang sekarang menjabat, yang sekarang punya kewenangan itu bapaknya. Dan yang punya misi melanjutkan program bapaknya itu anaknya yang karbitan. Abang, kakak, nenek yang masih bodoh, coba guys segera pinter deh. Jangan bodoh-bodoh banget. Ya, meskipun bodoh, coba tolonglah geserlah sedikit biar nggak terlalu tolol gitu. Ya. Ya teman-teman semua, si abang ini sebenarnya udah jengkel banget, udah pol-polan jengkelnya ya. Tapi bener apa yang abang ini katakan ya, yang dimaksud tuh gini. 02 ini kan calonnya melanjutkan dan sekarang udah kayak gini nih, susah beras dan kenaikan harga pangan. Lalu nanti mau dilanjutin gitu. Nah, itu permasalahannya, gengs. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Semoga beras bisa tembus 50.000 per kilo, lor. Biar petani merasa senang. Saya aminkan aja ya. Lawang selama ini ya, lor, petani itu bagian paling sesara dalam penyedia pangan nasional. Penyebabnya karena keterbatasan lahan, harga pupuk naik. Yang paling gak masuk akal adalah upah buruh, loh. Maksudnya konsumsi buruh. Di tempatnya pamanku di Madiun sana, buruh panen padi minta lauk ayam panggang. Gimana gak bangkrut coba lama-lama jadi petani? Katanya kalau gak pakai ayam panggang, kakinya gak bisa berdiri, lor. Otot-ototnya masih kaku semua. Mau untung gimana coba kalau kayak gini? Solusi satu-satunya biar petani senang adalah harga padi, harga beras harus mahal. Pembeli mau ngeluh kemahalan terserah, karena keluhanmu itu senyumanku. Ingat, bansos itu nggak semua orang merasakan dan nggak semua orang dapat. Tapi beras naik, semua orang merasakan. Yang nggak merasakan, nggak punya pikiran. Harga beras naik tertinggi sepanjang sejarah ya. Susah banget komen di video lu ya, emang kayak gitu. Akun gue lagi nggak jelas, lah. Gue pengen bilang kayak gini. Banyak yang nanya nih, piti-piti orang-orang sok pinter gitu. Apa hubungannya harga beras naik sama Pak Wowo? Kan dia belum dilantik. Masa harga beras naik? Yang disalahin Pak Wowo jelas-jelas dia belum dilantik. Ini pemikiran orang-orang bebel nih kayak begini nih. Gue buat membalikin itu gampang banget. Pemerintahan sekarang yang memerintah siapa? Bapak dari wakilnya. Dan slogan-slogan selama kampanye Pak Wowo ini selalu bilang berkelanjutan. Dari situ aja lu harus sudah paham apa yang mau dilanjutin, yang kayak gini mau dilanjutin. Bukan penyelesaian tapi dilanjutkan, yang kayak gini. Gimana ya, pemikiran nggak habis pikir gitu. Saran aja sih, saran gue aja nih ya. Ini pendukung-pendukungnya dia nih. Ntar kalau punya anak nggak usah dikuliahin. Apalagi bercita-cita jadi guru besar, jangan sia-sia. Entar kalau lu semua nguliahin anak lu dan anak lu sudah bisa berpikir yang baik dan benar yang mana, ketika dia menemukan yang tidak baik dan dia bersuara, takutnya dibilang sewaan suaranya. Gimana perasaan lu yang udah nguliahin capek-capek? Dan ntar misalnya anak lu nih terlalu pintar dan akhirnya jadi guru besar, sama dibilang bersuara itu karena ada kepentingan. Jadi sayang lu kan nyekolahin. Buat lu nih pendukungnya nih, ntar kalau punya anak udah nggak usah disekolahin dah ya. Sayang biayanya, mendingan ditabungin aja biayanya ya, buat bikin kontrakan kayak buat bikin usaha. Jangan sekolahin, takutnya dibilang mahal sewa. Jangan ya. Ya teman-teman semua, Pak Anies pernah mengatakan ya, jika panenan itu harganya mahal dan petaninya hidupnya sejahtera, berarti itu tandanya bener, alurnya bener tuh. Panenannya mahal, otomatis petani sejahtera. Tapi yang ini enggak. Panenannya mahal, berasnya mahal, tapi petaninya tetap susah. Lalu kemana tuh bocornya? Ya, memang kayak gitu ya teman-teman semua. Itulah pentingnya memilih pemimpin yang benar. Oke teman-teman semua, ini yang terakhir ya, video Babe Haikal yang tahun 2019 dan yang saat ini. Kita lihat videonya dan kita bandingkan ya. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak.
Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Mengingatkan Bapak Ibu semua. Panik, panik, ada yang panik. Prabowo menang sekali putaran. Panik, panik, ada yang panik. Prabowo menang sekali putaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong sama lu sih sama juga gue ngomong sama bakyak. Otak pun dipakai. Dengkul lo pakai. Beliau mengatakan sampai mati nggak akan deket-deket dengan penguasa. Wadidaw. Kemakan omongannya sendiri ya sekarang. Justru Babe deket banget sama penguasa. Dan harusnya kan Babe tetap jadi oposisi dong biar mantep. Gimana sih Be? Oke Be, lanjutin Be. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.